Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hingga detik ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Kembali kita bergabung dalam layanan pembelajaran daring Mapel Bahasa Indonesia kelas 9 SMP. Pada kesempatan ini kita akan belajar menulis cerpen. Judul yang kita angkat di dalam video ini adalah bermula dari masalah tip menulis cerpen. Bagaimana isi selengkapnya dari kegiatan pembelajaran kita kali ini? Mari kita ikuti aktivitas berikut ini. Tip menulis cerpen. 1. Temukan masalah keseharian. 2. Rumuskan tujuan atau pesan. 3. Rumuskan solusi yang kreatif. 4. Susunlah rangkaian peristiwanya sesuai dengan struktur cerpen. 5. Kembangkan rangkaian peristiwa menjadi cerpen. Dan yang keenam, berilah judul. Sekarang mari kita praktikkan langkah demi langkah tersebut. Yang pertama, temukan masalah keseharian. Dicontohkan di sini. Masalah yang ada adalah banyak orang tua mengatakan kepada anak atau cucunya, "Ayo, jangan pakai tangan jelek," ketika anak atau cucunya mengambil sesuatu dengan tangan kirinya. Kedua, rumuskan tujuan atau pesan. Agar tidak membingungkan anak, maka sebaiknya tidak mengatakan tangan jelek, cukup kiranya "ayo pakai tangan kanan," atau berikan alasan mengapa tidak harus menggunakan tangan kiri. 3. Rumuskan solusi yang kreatif. Untuk memberikan peringatan keras bahwa orang tua tidak harus mengucapkan "jangan pakai tangan jelek" kepada anak atau cucunya, maka solusi yang diambil adalah dalam keadaan galau, anak berusaha menghilangkan tangan jeleknya dengan cara memotong. Yang keempat, susunlah rangkaian peristiwanya. Rangkaian peristiwa yang pertama, kita ambil nama tokoh, yaitu Rio. Anak yang belum genap berusia 5 tahun selalu mendengar suara keras sang nenek bahwa tangan kirinya jelek. 2. Rio membanding-bandingkan tangan kirinya yang dikatakan jelek itu dengan tangan kiri teman-temannya. Ternyata sama saja. 3. Malam saat nonton TV, sang bunda sama mengatakan bahwa tangan kiri Rio jelek. "Jangan pakai tangan jelek," bentak sang bunda. 4. Ayah, bunda, nenek tengah pulas. Rio punya ide jitu bagaimana menghilangkan kejelekan di tubuhnya. Ia memotong tangan kirinya. 5. Rio bahagia terbebas dari tangan jelek, sementara ayah, bunda, dan neneknya hanya bisa meneteskan air matanya. Ini adalah rangkaian peristiwa yang nanti kita kembangkan menjadi cerpen. 5. Kembangkan rangkaian peristiwa menjadi cerpen. Ini hasil pengembangan dari kerangka yang ada. Bagi anak sekecil Rio yang masih berusia belum genap 5 tahun, perkataan neneknya itu menjadi pemikiran serius. Sering ia termenung memikirkan satu pokok persoalan, mengapa nenek mengatakan bahwa tangan ini jelek. Tugasnya sembari mengamat-amati tangan kirinya yang malang. Pernah dicobanya untuk membandingkan tangan kirinya dengan tangan kiri beberapa temannya, tangan kiri Nino, tangan kiri Yanuar, dan tangan kiri Ardi. Tapi tak juga ditemukan jawaban pasti. Artinya, tangan kiri ketiga temannya itu tak ada bedanya dengan tangan Rio. Jari-jari yang ada di tangan kiriku 5, di tangan kiri mereka jemarinya juga 5. Di ujung tiap-tiap jari itu juga dihuni kuku-kuku, sama seperti punyaku. Tapi mengapa nenek mengatakan bahwa tangan kiriku jelek? Terus si kecil Rio yang belum genap berusia 5 tahun mengudar beberapa helai-helai kesedihan atas nasib buruk tangan kirinya. Untuk selanjutnya, pengembangan dari kerangka yang ada, ini adalah sebagian pengembangannya. Seperti ini, silakan dibaca sendiri dalam hati. Selanjutnya seperti ini.
Lihat di bagian akhir di sana. Rio, apa yang kamu lakukan, nak? Papa, lihat anakmu, teriak Widyawati histeris. Kepanikan seketika terjadi di rumah Aming Katamso malam itu. Mulai malam ini aku telah terbebas dari kejelekan yang selama ini menghantuiku. Aku telah menghilangkan kejelekan yang melekat di tubuhku. Lihat, Nek, lihat, Ma, tangan jelekku telah pergi. Sekarang aku cuma punya tangan yang baik saja. Aku bahagia, Nek, Ma, dan Papa. Terang Rio pada nenek, mama, dan papanya. Rio pun tak sadarkan diri. Nah, inilah merupakan pengembangan dari rangkaian peristiwa atau perencanaan yang sudah kita lakukan di bagian terdahulu. Kemudian setelah kita kembangkan, maka langkah yang keenam adalah beri judul. Judul yang baik seharusnya mencerminkan keseluruhan isi cerpen dan dirumuskan dengan rumusan yang membuat orang ingin tahu isinya atau penasaran. Cerpen yang telah kita kembangkan tadi kita beri judul Tangan Jelek. Untuk mengakses isi cerpen ini yang utuh, silakan kunjungi sinyalbintang.blogspot.com. Di sana kita akan bisa melihat keseluruhan pengembangan dari cerpen yang berjudul Tangan Jelek. Selamat menikmati. Untuk meyakinkan hasil pembelajaran kita pada hari ini, kita masuk pada latihan mandiri. Rencanakan menulis cerpen mencakup menentukan masalah, merumuskan tujuan, merumuskan solusi, menyusun rangkaian peristiwa. Nah, dengan demikian kalian harus punya rencana untuk menulis cerpen dengan cakupan seperti tersebut. Kemudian setelah merencanakan, maka kembangkan perencanaan di atas menjadi cerpen yang menarik sebagaimana langkah-langkah atau tips yang sudah dikemukakan di bagian terdahulu. Demikian seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang tersampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya kepada peserta didik. Jaga diri baik-baik, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.